Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya kita dapat berjumpa kembali di hari Jumat yang barokah ini dalam program Departemen Kajian Quran IMSA Sister untuk kelas fikih Nisa di pertemuan yang ke-8. Telah hadir juga bersama kita Ustazah Dr. Anda Herlini Amran MA yang hari ini insya Allah akan menyampaikan materi tentang fikih penampilan wanita. Baik, sebelum kita mulai ke materi utama, seperti biasa kita akan menyimak terlebih dahulu bacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Mbak Siti Thobibah. Pada hari ini akan membacakan surat An-Nur ayat 31. Silahkan Mbak Siti Thobibah. Jazakallahu khair Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati baghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna wa ala jujubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa.
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Sadaqallahul Azim. Saya bacakan artinya. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Jazakillah khairan Mbak Tobib. Insya Allah kita semua bisa mendapatkan rahmat, pahala, dan manfaat dari ayat-ayat suci yang telah dibacakan tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, sekarang kita akan memasuki sesi utama, yaitu penyampaian materi oleh Ustazah Dr. Anda Herlini Amran MA tentang fikih penampilan wanita. Tafadholi Ustazah, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat, dan di antara semua nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tentu saja nikmat Al-Quran juga menjadi nikmat yang patut dan wajib kita syukuri. Dan dengan nikmat itulah kita bisa menjalani kehidupan kita di dunia ini sesuai dengan apa yang telah diatur Allah melalui Al-Quran dan Rasul utusannya Nabi Muhammad SAW. Tema kita pada hari ini tentang fikih penampilan wanita. Kita tahu ya, namanya perempuan, namanya wanita ya. Itu di era, apalagi di era modern ini ya, bagi sebagian wanita itu penampilan itu luar biasa menjadi perhatian utama ya. Bagaimana penampilan agar cantik, menarik. Jadi seakan-akan memang betul seperti menjadi kebutuhan dan menjadi suatu keharusan ya. Berbagai cara dan upaya itu dicoba ditempuh. Apapun acaranya agar dapat cantik ya, yang paling ideal ya. Pergi ke salon kecantikan ya, memakai aneka rupa kosmetik ya, mengenakan pakaian yang memiliki merek ternama. Pokoknya apapun ya mereka lakukan agar bisa tampil cantik dan menarik. Bahkan kalau perlu operasi plastik. Apalagi saat ini ya perkembangan teknologi kecantikan tuh luar biasa ya. Kalau kita lihat misalnya orang-orang
Korea misalnya ya, itu hampir mirip semua ya wajahnya. Ternyata dokternya sama, dokter ahli bedah plastiknya. Jadi wajahnya hampir semuanya sama. Nah itu tujuannya itu adalah bagaimana tampil cantik dan menarik. Dan itu adalah fitrah ya. Bagaimana kecantikan itu memang menjadi suatu kebutuhan ya. Nah dalam Islam sebagai ad-din, agama yang diturunkan Allah itu untuk mengatur manusia, kehidupan manusia itu semuanya sudah ada rambu-rambunya. Bagaimana seorang muslimah, seorang hamba Allah berpenampilan. Bahkan kita bersyukur kepada Allah ya, semuanya itu diatur dalam Islam. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali pun diatur ya. Bahkan masalah-masalah kecil pun diatur oleh Allah ya. Bagaimana ya artinya Rasulullah sebagai utusannya itu memberikan kita ya aturan-aturan ya yang masalah-masalah mungkin sebagian orang mengatakan kecil, nggak berarti ya, masuk kamar mandi, masuk keluar kamar mandi, kemudian bagaimana dalam hal mau tidur, cara tidurnya, cara berbaringnya, itu semua sudah diatur dalam Islam ya, apalagi yang terkait dengan penampilan yang melibatkan orang lain ya, orang luar. Nah dalam Islam itu hakikat kecantikan itu dalam pandangan Islam itu bersumber dari hati dan jiwa ya, hati nurani manusia. Jadi dari jiwa. Jadi bagaimana Islam itu melihat ya bahwa kecantikan itu bukanlah hanya dari sisi fisiknya saja, tapi dari batinnya, dari ruh ya. Jadi kecantikan itu dalam pandangan Islam tuh sumbernya pada hati dan jiwa atau ruhani ya. Kalau kecantikan rohani itu tidak dapat ditelan oleh waktu dan zaman ya. Itu beda halnya dengan kecantikan jasmani. Kalau udah seiring dengan perjalanan waktu ya, waktu dari tahun ke tahun terus bergerak gitu ya. Wajah yang dulunya cantik ya, yang ideal barangkali kalau dari sisi kecantikan itu nanti juga akan mengeriput ya, enggak menarik lagi. Maka Islam tuh melihat dari dua sisi. Dari sisi ruhiyah dan memang dari sisi jasmani juga penting ya. Maka perasaan ingin tampil cantik tuh ya wajar aja, tapi kalau kita sudah diatur oleh Islam ada rambu-rambunya ya. Walaupun memang fitrahnya cantik itu cantik itu fitrah. Karena di sini innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Ya kan kalau bahasa Arabnya jamil, cantik, indah gitu ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu menyukai keindahan. Ya artinya kecantikan itu, keindahan itu adalah fitrah bagi manusia. Karena memang apalagi bagi perempuan ya. Jadi fitrah yang sekaligus sebenarnya itu adalah nikmat Allah. Ya kan? Tapi kalau kecantikan itu adalah fitrah, itu menjadi ujian. Ya karena itu fitrah jadi ujian. Bagi yang menggunakannya sesuai dengan tuntunan agama, dia pasti akan beruntung, akan sukses karena dia mengikuti aturan agama. Tapi bagi yang menggunakan kecantikan itu di jalan maksiat, tidak mengikuti aturan-aturan yang telah diturunkan, diatur oleh Rasulullah, Allah dan Rasulnya, tentu berdosa ya. Maka di sini ada aturannya. Tidak hanya masalah makan, masalah apapun harus ada aturannya. Ya. Jadi kecantikan itu tentu saja harus meliputi kehidupan kita ya, seluruh isinya itu memang semuanya senang cantik, senang indah. Kita kalau mau jalan-jalan, mau rihlah, bepergian dengan keluarga kita, pasti di tempat-tempat yang indah, yang cantik ya. Di tempat air terjun, yang pemandangannya indah, cantik, bisa ditangkap oleh panca indera bahwa ini adalah indah, ini adalah cantik. Nggak semua orang, artinya semua orang pasti nggak suka yang buruk-buruk ya, yang tidak cantik. Ya rasanya nggak ada orang jalan-jalan ke tempat pembuangan sampah ya. Nah, maka dalam konteks ini kecantikan dimaknai hanya dari aspek lahiriah semata. Ini cara pandang Islam, ya. Ini cara pandang Islam. Berbeda dengan cara pandang umum. Ya kalau di orang yang nggak memiliki bingkai keimanan, itu cantik itu segala-galanya. Bahkan mungkin ada yang merasa dirinya tidak cantik, itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, kecewa dia dengan kondisi. Kenapa paling buruk, paling jelek di antara semua orang? Karena tidak ada bingkainya. Sebagaimana orang-orang yang di luar Islam itu apapun bagaimanapun supaya bisa tampil cantik itu dikejar, sampai yang hidungnya mungkin kurang mancung itu merasa kurang serok gitu ya, itu akan dimancungkan lagi. Artinya mereka berusaha bagaimana penampilannya
cantik. Ya, itu karena nggak punya bingkai, jadi menghalalkan segala cara. Makanya ada seorang ahli bedah Prancis ya, namanya Dr. Moss, itu mengatakan dari pengalaman dia membedah orang-orang untuk bisa, maka dikatakan orang yang melakukan tidak puas hasil operasi. Karena itulah gaji manusia kalau tidak puas-puasnya. Nah, Islam memandang tidak seperti itu. Ustazahnya froze ya Mbak Yola. Mbak Yola? Ya, baik. Afwan, sister semua. Dan kayak sepertinya ustazahnya sedang ada masalah dengan koneksinya. Mungkin kita akan tunggu sebentar lagi. Insya Allah mungkin ustazah sedang connect lagi, insya Allah dengan internetnya. Ya, sebentar ya, sister semua, audiens, saya sedang menghubungi ustazah. Sepertinya ada masalah dengan koneksi internetnya. Baik, untuk yang menyimak melalui live stream Facebook dan YouTube, insya Allah
Bila nanti ada pertanyaan tentang fikih wanita, silahkan disampaikan lewat live streamnya melalui YouTube ataupun Facebook. Dan untuk para ummahat yang bergabung melalui ring Zoom, insya Allah nanti silahkan lewat chatnya ya, atau lewat WhatsApp grupnya, silahkan kalau ada pertanyaan. Jangan lupa juga di namanya dan dari mana asalnya. Ya, baik, sepertinya Ustazah belum bergabung ya, Afwan. Ya, kita tunggu dulu sebentar lagi, insya Allah. Mbak Fanda, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Mbak Dini. Ya, alhamdulillah. Gimana cuacanya di sana Mbak Fanda? Alhamdulillah ada matahari hari ini. Ya, sama di sini juga, alhamdulillah. Udah ini Mbak, udah nggak ngantuk lagi? Udah ini? Udah, alhamdulillah udah bergeser ininya apa waktunya ya. Biasanya kan belum subuh kalau di sini. Iya, besok hari Minggu kayaknya kita ada ini ya, daylight saving time ya, hari tanggal 14 daylight ya. saving time. Waktu ustazah tetap, tapi waktu kelas kita yang bergeser. Iya, insya Allah nanti setelah daylight saving time waktunya akan bergeser untuk US time ya, jadi jam 10 AM ET ya, insya Allah. Baik, Ustazah bilang koneksi internetnya sedang tidak bagus, jadinya insya Allah beliau akan masuk melalui cell phone. Kita tunggu sebentar lagi. Cell phone. Untuk Kak Isvan, audionya bermasalah ya, belum on. Jadi mungkin bisa bisa keluar dulu, terus join lagi Kak Isvan, insya Allah. Untuk tim fikih, kalau misalkan ada yang mau menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Nah, silakan Mbak Winnie atau Mbak Novi, Mbak Fanda. Kalau misalkan mau menyampaikan sesuatu. Ya, sambil menunggu Ustazah bergabung kembali dengan kita, ini saya akan menyampaikan kajian Ulumul Quran ya, dari IMSA yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu ini, tanggal 13 Maret, jam 2.30 PM Pacific Time, 5.30 PM Eastern Time. Untuk waktu Indonesia hari Minggu pagi ya, jam 5.30 tanggal 14 Maret. Kajian Ulumul Quran untuk tanggal 13 Maret
topiknya adalah di antara sebab perbedaan para mufassir, yang akan dibawakan oleh moderator Mas Adi dari Islamic Studies dan Dakwah Manager dari IMSAKER bersama dengan Dr. Haji Saiful Bahri MA. Silakan bergabung ibu-ibu semua kalau memang waktunya bisa ya, atau mungkin nanti kalau tidak bisa bergabung bisa lewat recordingnya, lewat YouTube ataupun lewat Facebooknya. Ya, jadi itu ya untuk pengumumannya tentang kajian Ulumul Quran dari IMSAKER. Hari Sabtu tanggal 13 Maret jam 5.30 PM Eastern Time. Hari Minggu waktu Indonesia jam 5.30 pagi. Assalamualaikum Mbak Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Winnie ya? Iya, apa kabar Mbak? Fotonya beda. Iya, anak-anak habis. Oh ini alhamdulillah Ustazah udah mau masuk nih. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini yang ditunggu-tunggu nih topiknya ya Mbak. Ini iya, topik yang paling iya. excited banget untuk diisi. Iya, insyaallah. Udah masuk ya Ustazah apa? Sudah Insyaallah bisa. ya Ustazah. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum Ustazah. Audio beliau belum connect Mbak Dini. Oh udah. Oke, Ustazah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali. Masih unmute Ustazahnya. Coba saya to unmute dulu. Ustazah, apakah bisa mendengar saya? Bisa Mbak, Sebentar ya, saya ini dulu. Alhamdulillah. Baik Ustazah. Mudah-mudahan nggak bermasalah lagi. Insya Allah. Bentar ya, saya ini dulu. Ya. Allah. Tadi saya coba pakai handphone, muter-muter juga. Oh iya. Alhamdulillah insya Allah sekarang baik nih Ustazah. Alhamdulillah. Insya Allah baik. Kalau susah screen share mungkin dari kami juga bisa. Kalau dari HP susah Ustazah. Enggak, ini udah di ini laptop. Alhamdulillah udah bisa. Ya, sudah terlihatkah? Belum Ustazah. Ya sudah sekarang. Sedang proses. Sedang proses ya. Sebentar, kata-katanya belum terlihat, baru ininya poster. Oh ya. Taruh. Ya, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi prinsipnya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, maha cantik ya, menyukai keindahan, kecantikan, dan itu adalah fitrah ya. Nah, oleh karena itu di dalam bahasa Arab cantik itu disebut al-jamal ya, keindahan, kecantikan ya. Jadi Ar-Raghib Al-Asfahani itu menjelaskan istilah dalam bahasa Arab untuk menyebutkan sesuatu yang indah, yang cantik, ya bisa dengan al-jamal atau al-husnu, bagus, baik ya. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan al-jamal itu adalah kecantikan yang terdapat pada perilaku dan rupa manusia. Jadi artinya bahwa kecantikan itu
pada dasarnya tidak hanya cantik secara fisik saja, tidak hanya indah secara zahir saja, tapi juga tidak hanya bagus secara panca indera, tapi juga dari dalamnya, ya, inner beauty-nya. Jadi inilah yang disebut di dalam Al-Quran itu al-husnu, ya. Jadi sesuatu yang bagus, yang sangat bagus itu nggak hanya fisik, tapi juga hati nurani. Jadi al-basiroh, ya, basirohnya itu cantik. Jadi dari sisi bahasa pun begitu, ya. Nah, Allah itu tidak menetapkan keindahan lahiriah dan fisik sebagai standar untuk menilai manusia, ya. Maka Rasulullah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin ila qulubikum. Jadi Allah itu nggak melihat rupamu. Jadi penilaian-penilaian itu nggak dilihat dari sisi rupa, tidak dari sisi harta, tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah amal, perbuatan, dan hati. Jadi kalau yang namanya cantik itu, kalau kita kan memang manusia itu kan sebenarnya diciptakan Allah fi ahsani taqwim, ya, di sebaik-baik rupa, ya. Nah, kalau ada yang good looking itu, yang wajahnya cantik, ganteng, tampan, itu bonus, ya. Bonus bagi orang-orang yang Allah berikan, ya namanya bonus, ya kan. Nggak semua orang itu cantik, kan. Nggak semua orang itu artinya cantik dan tanda kutip sebagai manusia, ya, melihat keindahan, kecantikan. Nah, itu bonus aja, sama seperti suara. Tidak semua suara manusia itu indah, tanda kutip, ya, dari penilaian orang, ya. Suara indah itu, suara bagus itu adalah mauhibah, pemberian. Nah, jadi disinilah yang penting, yang perlu kita pahami bersama, bahwa diharapkan agar kecantikan yang ada ini, kalaupun lahirnya itu, ya, seperti yang Allah ciptakan ini, itu yang terpenting adalah batinnya. Ya, jadi bagaimana kita ingin memperbagus batin kita. Jadi kalau orang yang barangkali terlahir mungkin terlihat kurang baik, kurang bagus fisiknya, ya, kurang cantik, ya, itu nggak perlu berkecil hati, karena kecantikan batin itulah yang nantinya akan mempercantik lahiriahnya. Jadi siapapun yang melihatnya itu, kalau yang memiliki kecantikan batin itu pasti menyukainya dan mengaguminya. Beda dengan orang yang cantik hanya lahiriah tapi tidak mempercantik batin, itu orang pasti nggak suka, secantik apapun dia. Apalagi bibirnya yang bagus, merekam merah, kalau bibirnya itu mengeluarkan kata-kata yang pedas, yang tajam, itu orang pasti nggak suka, secantik apapun dia. Ya, beda hal dengan orang yang mungkin dari sisi zahir itu kelihatannya tidak cantik, tapi hati yang tulus, yang ikhlas, itu seapapun orang pasti suka dengan dia. Pasti orang mengaguminya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim, ya. Jadi bagi Imam Ibnul Qayyim ini, beliau ini melihat kecantikan lahir itu bonus aja. Itu kan bonus yang Allah berikan kepada sebagian orang. Itu kan anugerah yang Allah berikan sesuai yang dikehendakinya. Itu hanya bonus. Nah, yang penting itu adalah batinnya. Nah, itulah sebabnya Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa orang-orang yang dikaruniakan kecantikan zahir itu mestinya juga mempercantik akhlaknya supaya seimbang, ya. Jadi pada konteks keimanan ini, kecantikan akhlak itu menjadi cerminan, ya, dari sifat-sifat terpuji, ya, akhlak, ya, yang nantinya akan melahirkan keikhlasan, ya, dalam mencintai Allah. Apapun yang dilakukan itu pasti akan bernilai ibadahnya. Jadi ini sekali lagi yang menjadi catatan buat kita umat Islam itu adalah bagaimana mempercantik batin. Kalau lahir itu memang juga orang juga pasti suka, ya, tapi sesuaikan dengan konteks Islam. Ada batas-batasnya, ada yang dibolehkan rambu-rambunya, ada yang dilarang, ya. Nanti kita akan bahas, ya, kecantikan lahiriah, bagaimana sampai di mana standar bolehnya dalam Islam, ya. Jadi kecantikan lahiriah tidak ada harganya di mata Allah jika tidak disertai kecantikan batin. Tubuh kita ini kan memiliki dua unsur, ya. Ada jasad, ada ruh, ya. Ya, Allah menciptakan manusia kan dalam kesempurnaan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah ciptakan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia itu kan ada dua. Ada jasadiah, ada batiniah atau ruhiyah. Jasad kita kalau dipercantik, semuanya dirawat, ya, sampai pokoknya apapun dilakukan biar awet muda. Kalau sudah wafat, ya, ruhnya udah hilang, tinggal bangkai, nggak ada manfaatnya sama sekali, jadi bau, ya, orang nggak akan suka,
ya. Tapi ketika ruh kita itu yang kita percantik, kita perbagus, insya Allah ketika tidak ada lagi jasad yang mengiringi kita, atau mungkin jasad kita udah tua, udah berambut beruban, kulit udah keriput, ya, badan sudah ringkih, tapi ketika batinnya bagus, itu pasti akan dikenang orang, pasti akan disukai orang. Ya. Jadi inilah kita melihat tawazunitas, ya, keseimbangan, bagaimana tidak hanya memperhatikan sisi zahir, tapi juga wajib kita memperhatikan sisi batin. Jadi kecantikan dan keindahan dalam Islam itu adalah fitrah. Setiap orang suka pada keindahan, pada kecantikan. Kecantikan itu adalah bagian dari keindahan, bahkan Allah pun menyukai keindahan, ya. Jadi ini jelas, ya. Allah suka bersih, mencintai kebersihan. Jadi setiap orang itu bisa saja berbeda pendapat tentang kriteria kecantikan, nggak sama, relatif, ya. Mungkin cantik bagi orang-orang India berbeda dengan cantik oleh orang-orang Amerika, ya. Cantik oleh orang-orang suku Baduy itu berbeda dengan cantik oleh orang suku Betawi. Beda kriterianya. Jadi setiap orang bisa saja berbeda pendapat tentang kriteria seperti itu. Cantik itu kan relatif, tapi Islam menetapkan beberapa hal, ya, supaya kelihatan cantik itu kekal dan sempurna, itu ada kriterianya, ya. Kalau menurut Abu Hurairah, ya, untuk seorang wanita, ya, kriteria cantik itu gimana sih, gitu. Jadi ada hadisnya Ayu Nisa Khair. Jadi ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang khair, yang paling baik, ya, maksudnya yang cantik lah, gitu, yang terbaik, ya. Apa kata Nabi? Allati tasurruhu idza nadhar, yaitu yang paling menyenangkan kalau dilihat suaminya. Jadi artinya ketika menikah itu tampilannya di hadapan suami itulah yang cantik, bukan tampilan di hadapan orang lain, tapi di depan suami. Itu yang cantik tuh, ya. Menyenangkan jika dilihat suaminya. Kemudian watuti'uhu idza amar, itu kalau diperintahkan itu nurut, ya. Kemudian tidak menyelisih suaminya pada dirinya, arti dia memelihara dirinya, ya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Jadi dia menjaga dirinya, menjaga hartanya ketika tidak ada suaminya. Jadi bagaimana dia menjaga itu semua. Jadi itu kriteria kalau yang sudah menikah, ya. Artinya kalau kita lihat sekarang, ya, kebanyakan artinya ibu-ibu secara umum, ya, bukan sih yang belum paham, ya. Itu kalau keluar aja, waduh, dandannya habis deh. Semua orang melihatnya cantik. Tapi coba deh di rumah. Itu yang daster udah bolong-bolong, udah bau itu, ya, masih itu dipakai rambutnya yang digulung segala macam. Jadi tampilan di depan suaminya jelek, tapi di depan suami orang cantik. Nah, ini yang mesti kita ganti, ya, kita rubah mindsetnya, ya. Jadi perempuan yang cantik itu adalah yang memang enak kalau dipandang siapa? Dipandang suaminya, ya. Jadi inilah puncak kecantikan menurut Islam, ya, berbanding lurus dengan ketakwaan kepada Allah. Jadi dengan takwa dan iman itu tentu berusaha, ya, kita sebagai perempuan itu membentengi diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak diizinkan, yang tidak direstui oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita melihat dalam beberapa hadis, ya, terkait larangan-larangan dalam berpenampilan itu pakai kalimat la'anallah, Allah melaknat. Wah, Masya Allah. Padahal masalah sepele. Mungkin orang-orang di luar sana mengatakan, ih, segitu amat sih pakai laknat segala, kan, gitu, ya. Jadi ini jadi cantik menurut Islam itu, ya, Islam mengajarkan konsep dan pemikiran yang benar, ya, karena hakikat perempuan itu pasti ada standar kemuliaannya. Karena kita punya kacamata ukhrawi, kacamata akhirat. Cara nilai, cara pandang kita tuh nggak hanya dunia saja, ya. Jadi kehormatan dan kemuliaan perempuan dalam Islam itu tidak diukur dengan ukuran fisik dan kecantikan, tapi dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang penting yang perlu kita pahami. Ketakwaan. Ketakwaan itu adalah sejauh mana seorang hamba itu mentaati perintah Allah semuanya dan meninggalkan, menjauhi larangannya. Itulah takwa, ya. Berusaha menjadi hamba Allah yang terbaik. Ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul diterima, apa yang dilarang tidak dikerjakan. Itulah konsep ketakwaan, ya. Termasuk dalam berpenampilan di sini. Jadi hakikat kecantikan dalam Islam itu sumbernya pada hati dan jiwa, ruh, ya, ruhani. Kecantikan ruhani itu tidak akan dapat ditelan oleh waktu dan zaman. Beda halnya dengan kecantikan jasmani. Kalau dirawat-rawat wajahnya sampai
Satu pun jerawat nggak ada di pipinya, ya itu hanya berapa lama, lama-lama juga keriput ya. Bahkan ada orang yang korban kecantikan, korban alat-alat kosmetik ya, yang pengennya cantik akhirnya jadi salah gitu ya, dalam salah obat, salah ini ya, akhirnya wajahnya jadi bukannya cantik malah kebalikannya ya. Nah, seiring dengan perjalanan waktu wajah yang cantik mulai tua. Jadi relatif cantik itu mau gimana? Cantik seperti apa kita bela-belain sampai operasi-operasi itu apa manfaatnya? Kalau sampai itu melanggar ajaran Allah ya. Juga nanti kalau udah tua keriput nggak menarik lagi ya. Nah, cantik itu apa yang menurut Allah cantik. Nah, ini catatan buat kita. Jadi standar cantik kita sebagai hamba-hamba Allah ini adalah apa yang menurut Allah cantik. Bila Allah perintahkan menutup aurat, maka aurat yang tertutup itulah yang cantik. Jadi kita berusaha sekarang cara pandang kita itu bukan cara pandang manusia. Kita berusaha untuk kacamata kita melihat itu adalah kacamata ukhrawi. Ya, jadi kalau menutup aurat itu adalah perintah yang diwajibkan Allah, berarti yang ditutup itulah yang cantik. Ya, yang tertutup itulah yang cantik. Bila Allah menentukan rambut dalam berhias melalui lisan Rasulullah SAW bagi wanita, maka mengikuti rambut itulah yang cantik. Jadi kita harus benarkan ya, selama ini standar-standar kecantikan yang ada itu kita kembalikan kepada ajaran Islam. Ya, bila Allah melarang berhias melalui lisan Rasulullah SAW, maka itulah yang cantik. Jadi kita jangan sampai pemikiran-pemikiran kita itu tersibgoh, terpengaruh dengan pikiran-pikiran ajaran-ajaran di luar Islam yang nggak punya standarnya, yang nggak punya bingkai. Jadi apa kata Barat itu adalah cantik, misalnya ukuran cantik adalah kalau tingginya sekian, panjang kulitnya putih, rambutnya panjang, hidungnya, bukan begitu. Ini menurut Allah ya, yang sesuai dengan ajaran Islam. Kita kembalikan mindset berpikir kita. Cantik itu adalah apa yang menurut Allah cantik ya. Jadi pahami ini sebelum berhias. Ya, nanti kita bahas poin-poin apa saja yang boleh, yang tidaknya ya. Pahami sebelum berhias. Pertama, mensyukuri atas setiap qada atau takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Allah berikan, kita lahir kayak begini ini, mungkin ada yang kulitnya hitam, hidungnya pesek gitu ya, yang rambutnya botak gitu ya. Ya syukuri, itu adalah takdir. Kita terima apa yang Allah berikan. Tumbuhkan rasa penerimaan terhadap diri sendiri ya. Ya, jadi nggak perlu minder kalau dibanding-bandingkan dengan yang lain. Ini adalah ketentuan Allah, ini adalah takdir Allah, kita diciptakan seperti ini, itu yang harus kita syukuri ya. Allah akan meminta pertanggungjawaban manusia dalam menyikapi keputusan takdir yang telah Dia tentukan tersebut. Ya, ketika seorang hamba Allah tidak menerima apa yang telah Allah takdirkan terhadap dirinya, itu akan diminta pertanggungjawaban. Mungkin dia mencela dirinya, kenapa sih jelek amat nih hidung pesek begini ya Allah. Sampai ada orang yang mau matahin hidungnya lah gitu ya, karena pesek banget gitu ya. Atau mungkin yang kulitnya hitam, berusaha diputih-putihkan. Padahal nggak ada yang apapun, nggak ada alat-alat makeup yang bisa memutihkan kulit. Itu yang bahan-bahan merkuri itu hanya sebentar aja. Itu menunjukkan tidak menerima takdir Allah ya. Jadi kita menerima ya takdir Allah dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum kita berhias, itu yang perlu kita pahami adalah senantiasa bersabar. Ya, sabar dengan apapun kondisinya seperti ini. Kita terima apa yang Allah berikan kepada kita ini, yang rambutnya tipis atau yang botak gitu ya, atau yang matanya cacat sebelah, atau ya itu kita terima. Kita bersabar dan bersyukur ketika Allah memberikan karunia kelebihan dengan kecantikan yang Allah berikan, dan kita ikhlas atas keputusan Allah tersebut, kita terima. Amantu billah, raditu billahi robba, wabil Islam Madinah. Jadi artinya ketika kita mengucapkan kalimat zikir setiap pagi dan petang, sebagaimana Rasulullah contohkan ya, ajarkan kepada kita dengan kalimat zikir, raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Robku. Artinya ridho apa? Semua yang Allah berikan kepada kita, yang Allah takdirkan kepada kita, kita ridho, kita ikhlas, kita nerima. Kita tidak mencela diri kita, tidak menyesali nasib kita. Kita ikhlas, kita ridho kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita mendapatkan anak ya yang di luar dugaan kita, ingin mungkin menikah dengan orang yang ganteng supaya ada perbaikan keturunan, nggak taunya warisannya hidungnya pesek misalkan. Kita ridho, kita ikhlas. Nggak perlu lagi diungkit-ungkit.
kenapa pesek begini? Udah takdir Allah, qadarullah, masya Allah, nggak perlu lagi. Nanti kalau udah besar saya akan operasi supaya mancung. Nah, itu nanti kena nanti itu ya sanksinya nanti kita bahas. Operasi kecantikan itu ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan ketakwaan dan menumbuhkan inner beauty ya. Jadi dengan peningkatan kepribadian Islam atau akhlak Islamiyah, jadi kita tingkatkan ketakwaan itu agar inner beauty itu muncul. Artinya kemampuan mengontrol diri dari sifat egois, pemarah, iri, dengki, dan akhlak yang tercela. Karena ini akan merusak inner beauty. Maka kita coba ya untuk meningkatkan kepribadian Islam kita ya. Jadi cantik lahiriah, tampilan fisik dan wajah itu tidak menentukan kualitas kepribadian seseorang, nggak menentukan. Cantik lahiriah itu tidak menentukan cantik batiniah, namun cantik batiniah akan tampak pada tampilan lahiriah. Jadi betapa banyak kita lihat orang-orang yang secara zohir ya, secara fisik nggak cantik, tapi ketika dia memiliki kecantikan batin, subhanallah itu terpancar dari wajahnya. Semua orang suka dengannya. Ya. Jadi itu ya, tingkatkan ketakwaan agar muncul inner beauty. Yang ketiga, kita pahami sebelum kita berhias ya, agar kita nanti bisa menyesuaikan diri, kita pahami ini dulu. Selalu ingat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam berhias dan berpenampilan. Jadi jangan sampai melanggar batas. Coba, sebelum kita berhias kita harus tahu dulu nih, hukumnya boleh nggak nih. Jadi jangan sampai hanya kita ingin memuaskan diri kita karena ingin tampil cantik, tapi ternyata kita melanggar ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang baru kita masuk nih tema tabaruj ya. Tema tabaruj ini menarik ya. Bagaimana tabaruj ini? Kalau Imam Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab mengatakan tabaruj itu adalah izharul mar'ah zinataha wa mahasinaha lirrijal. Tabaruj itu menampakkan perhiasan dan anggota tubuh untuk menarik perhatian laki-laki non mahram ya. Jadi Imam Bukhari menambahkan bahwa tabaruj itu perbuatan wanita yang memamerkan segala kecantikan miliknya. Nah, inilah ujian buat kita. Bagi orang yang Allah karuniakan dia kecantikan lahiriah, tentu pengen memperlihatkan kecantikannya, rambutnya yang lebat, yang tebal, yang indah. Kayaknya kalau ditutup sayang banget ya. Nah, ini adalah ujian dan cobaan ya. Jadi pada dasarnya yang namanya tabaruj itu tidak hanya berdandan atau bermake up saja. Pengertiannya luas ya tabaruj itu. Dan tabaruj itu tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita dalam pembukaan tadi ya, itu dilarang. Tadi dibacakan surat apa tadi? An-Nur kali ya, An-Nur yang nggak dibacakan surat Al-Ahzab ayat 33 ya. Nah, ini Al-Ahzab ayat 33 ini waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi artinya di sini waqarna fi buyutikunna ini tetaplah kamu di rumahmu. Jadi maksudnya rumah ini sebagai basis kita ya, markas kita. Bukan berarti wanita tuh nggak boleh keluar rumah, tapi rumahnya itu menjadi tempat tinggalnya yang menetap, yang tidak artinya nggak boleh kemana-mana. Pokoknya rumah itu. Jadi bukan berarti nggak boleh keluar rumah di sini. Sebab kalau wanita itu hanya dirumahkan saja, nggak boleh keluar, untuk apa perintah larangan tabaruj? Ya, kalau wanita itu diharuskan di rumah saja, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh keluar, tidak boleh bekerja barangkali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya hanya di rumah saja, nggak kemana-mana. Buat apa larangan tabaruj? Nggak usah, karena di rumah kan, di rumah mau tabaruj nggak masalah kan? Di hadapan suami itu nggak ada masalah. Tapi ketika disebut di sini, janganlah bertabaruj, janganlah berhias, wala tabarrujna, artinya dia boleh keluar rumah, tapi dengan syarat nggak boleh bertabaruj. Ya, sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu bertabaruj. Nah, jadi artinya di sini larangan tabaruj ini apabila keluar rumah. Ya, kalau di dalam rumah mah nggak ada masalah bertabaruj, berdandan, bermakeup atau segala macamnya ya. Nah, ini larangan. Jadi pada dasarnya tabaruj itu hukumnya haram ya. Ini ada seorang sahabiyat namanya Umaymah binti Rafiqah datang kepada Rasulullah untuk dibaiat. Jadi kalau baiat itu artinya perjanjian ya, untuk dalam Islam tuh baiat itu kan sumpah ya, artinya berjanji setia gitu. Apa salah satu bunyi baiatnya ya? Ubayyuki ala tusyriki billahi syai'a wala tasriqi wala tazni wala taqtuli waladik ya. Wala ta'ti bi buhtanin tahtarinahu baina yadayki warjilaiki. Nah, di sini
Yang ini ya, wala tanauhi di sini. Wala tabarroji tabarrujal jahiliyah al-ula. Jadi artinya ketika Umaymah ini berjanji setia kepada Rasulullah, yaitu membaiat Rasulullah, janji setianya apa? Yaitu tidak syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak. Itu dosa-dosa besar semua tuh. Itu semua dosa-dosa besar ya. Syirik, mencuri, berzina, membunuh anak, tidak berdusta ya, tidak meratap maut. Nah, di sini dimasukkan juga tidak bertabaruj sebagai seperti orang-orang jahiliyah dulu bertabaruj. Jadi ini masuk dalam rangkaian baiatnya seorang wanita. Jadi berarti berat dong ya, tentang tabarruj nggak boleh main-main. Di sini ada rambu-rambunya di sini ya. Maka dalam menafsirkan tabarruj itu ada beberapa pendapat ya. Ada beberapa pendapat karena dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan tabarruj saja, maka para ulama itu menafsirkannya apa yang dimaksud dengan tabarruj. Nah, pendapat Mujahid mengatakan tabarruj itu keluar rumah. Jadi wanita keluar rumah berjalan bersama laki-laki. Ya, artinya orang-orang yang berpacaran, berduaan itu tabarruj itu. Jadi tabarruj itu tidak hanya pengertiannya berdandan, bermakeup, berlipstik saja, tidak ya, tapi termasuk berjalan bersama laki-laki yang pacaran gitu ya. Itu adalah bagian dari tabarruj yang dilarang. Kalau pendapat Qatadah mengatakan yang namanya tabarruj itu adalah wanita jalannya lenggak-lenggok kayak apa namanya pragawati ya, apa penuh gaya. Artinya dengan gayanya yang membuat orang tertarik itu adalah tabarruj. Ini menurut Qatadah. Sedangkan Ibnu Abi Najih mengatakan yang pakai wangi-wangian. Jadi banyak ya definisi tabarruj ini oleh para ulama. Kalau Al-Kalabi mengatakan yang tabarruj itu adalah wanita memakai pakaian yang terbuat dari batu permata dan berjalan di tengah. Artinya pakaiannya itu menarik perhatian. Yulfit idnavor ya, orang jadi pusat perhatian. Atau wanita keluar rumah dengan mengenakan kerudung namun tidak menutupi rambutnya. Jadi anting-antingnya terlihat, kalung, leher, dada dan sebagainya. Dan orang-orang jahiliyah dahulu perempuannya itu juga memakai kerudung. Tapi kerudungnya, maka turunlah surat An-Nur ayat 31 itu ya. Di situ kan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Turunkan kain kerudung ke dada. Kenapa? Karena dulu mereka pakai kerudung, kelihatan itu antingnya, lehernya, maka disuruh tutup, disempurnakan. Islam datang menyempurnakan penutupan aurat tersebut ya. Mohon maaf ya. Ini contohnya salah satunya ya. Jadi macam-macam bentuk tabarruj itu sudah dikenal sejak zaman dahulu sampai sekarang. Jadi tidak hanya terbatas berhias, berdandan, bermake up ya, pakai parfum yang sampai baunya itu tercium sampai jarak yang jauh ya, bukan hanya itu ya. Ya itu kan ini yang seperti ini biasa dilakukan ya. Jadi bukan hanya itu ya. Termasuk ini, mohon maaf kalau ada yang gambar-gambar ini saya ambil dari internet ya, contoh aja. Jadi segala sesuatu yang mencerminkan keindahan dan kecantikan sehingga penampilan dan gaya seorang wanita itu menjadi memikat dan menarik di mata lawan jenis. Itulah namanya tabarruj. Ini mohon maaf ya, seperti ini dia pakai kerudung, ini tapi dadanya terlihat seperti ini ya. Ini adalah bagian tabarruj. Jadi kalau istilahnya jilbab separuh jahiliyah gitu ya, setengah tutup aurat tambah setengah seksi. Ini contoh aja ya. Ini termasuk ini yang mentato dan segala macam itu adalah bagian dari tabarruj ya. Jadi bentuk tabarruj yang dilarang itu yang pertama adalah berpakaian tapi telanjang. Ya, ini jadi ada beberapa macam bentuk tabarruj. Pakaian itu tidak berfungsi sebagai penutup aurat, mensifati warna kulit, bahannya tipis dan sempit. Bahkan dalam suasana pengantin pun dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika ada seorang pengantin wanita itu memakai kerudung yang sangat tipis, maka Ibunda Aisyah berkomentar, nih wanita yang memakai kerudung seperti ini, dia tidak beriman pada surat An-Nur, ya surat An-Nur ayat 31, ya. Bahkan ada hadis yang luar biasa, sebenarnya berat ya hadis ini ya. Ini hadis sahih. Sinfani min ahlin nar lam arohuma. Qaumun ma'ahum siyaqun ka'adna bil baqar. Ini yadribuna biha annas. Jadi ini seorang ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Jadi di masa Nabi itu belum ada. Itu akan terjadi dan sekarang masanya inilah masanya ya. Itu satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Ini para ulama menyebutkan ini seperti pemimpin yang zolim ya, semena-mena. Kita nggak bahas itu, kita bahas yang kedua. Nisaun, kasiyatun, ariyatun, mumilatun, ma'ilatun,
ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kata wa kata. Itu yang kedua nih. Wanita berpakaian tapi telanjang. Jalannya lenggak-lenggok, kepalanya seperti punuk unta yang miring. Nah, ini nanti ada lagi pengertiannya ya. Maksudnya apa tuh punuk unta yang miring? Nah, wanita ini kata Nabi tidak akan masuk surga dan tidak akan menciumi baunya. Padahal bau surga itu mestinya tercium dari perjalanan yang sangat jauh. Jadi boro-boro mau masuk surga, mencium bau surga saja tidak. Itu bagi wanita yang berpakaian tapi sepertinya telanjang. Ya kan nggak mungkin pergi bertelanjang kan, tapi seakan-akan dia pakai pakaian tapi nah itu maksudnya gimana? Nah, ini ada beberapa ulama menafsirkannya ya. Mohon maaf ini gambar-gambar kalau ada yang tidak berkenan ya, saya ambil ya dari internet hanya untuk membuat contoh saja. Kasiyatun ariyat itu maksudnya adalah wanita itu berpakaian tipis. Jadi tampak bagian tubuh dalamnya itu ya, sehingga auratnya itu tidak ditutupi ya. Jadi yang membuka sebagian aurat yang wajib mestinya dia tutupi ya. Ini contoh, maaf ya, ini hanya contoh ya. Ini kan pakai kerudung, tapi ini celana panjangnya nih, maksudnya celananya mensifati. Nah, ini seperti inilah yang kasiyatun ariyat ya. Atau yang seperti ini ya. Nih, atau yang seperti ini kelihatan ya. Jadi mensifati auratnya lah. Atau pakainya tipis kelihatan membayang seperti ini ya. Atau pakai kerudung tapi tangannya seperti ini ya. Jadi yang seperti inilah yang para ulama mengatakan seperti inilah khasiat ariyat ya. Jadi kalau mereka bilang kan berjilbab tapi trendy loh katanya. Enggak, ini justru berjilbab tapi telanjang ya. Jadi ini bukan seperti ini ya. Ini contohnya ya. Karena kita ajaran Islam ini punya rambu-rambu, punya panduan ya. Ketika kita masuk Islam, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah secara menyeluruh. Apapun perintahnya kita ikuti. Ya pasti untuk kebaikan kita semua. Ya, ini seperti ini ya, pakai kerudung. Ini sebenarnya ini bukan jilbab. Jilbab itu adalah pakaian panjang yang menutupi tubuh ya dari atas sampai ke bawah yang tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, itu namanya jilbab. Yang ini namanya kerudung, khimar ya. Khimar dengan himar itu beda lagi, kho dengan ha ya. Khimar itu kerudung, himar itu keledai. Bukan begini nih kelihatan dada, bukan seperti ini pakaian muslimah ya, pakai kerudung tapi rambutnya terlihat ya, atau begini kaki auratnya terlihat ya. Jadi ini adalah kita bicara Islam, kita ingin mengikuti nilai-nilai Islam, ya ikutilah secara keseluruhan ya. Nah, tadi dibacakan surat tentang aurat wanita ya, ini surat An-Nur ayat 31 ya. Wa qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfatna furujahunna wa la yubdina zinatahunna. Jadi di sini bagaimana Allah memerintahkan orang beriman itu untuk menjaga pandangan, menjaga kemaluan, tidak menampakkan perhiasan. Maka di sini bagaimana kuatnya menutup aurat ini. Bahkan dijelaskan hanya kepada siapa saja boleh ya memperlihatkannya, kecuali kepada suami, ayah, terus mertua, anak. Semuanya detail di sini. Ini menunjukkan kewajiban yang luar biasa ya untuk menutup aurat tersebut. Sampai detail ya di sini ya. Siapa-siapa saja ya yang menjadi kita harus menutupi aurat kita. Adapun nanti batas-batasnya tentu saja aurat dalam itu berbeda ya. Kalau kita bicara aurat itu tentu berbeda ya. Kalau aurat sebagian ulama mengatakan aurat wanita di dalam sholat itu sama dengan aurat wanita di luar sholat terhadap laki-laki yang bukan mahram. Nah kalau misalnya aurat di dalam sholat aja misalnya itu memang berbeda ya. Kalau Hambali itu batas aurat wanita itu kan seluruh tubuh kecuali hanya wajahnya. Maka tangannya itu ditutup ya. Kedua telapak tangan yang luar dan yang dalam itu termasuk aurat. Jadi pakai mukena kita itu mazhab Hambali. Justru menariknya kita mazhab Syafi'i di Indonesia ya yang menutupi sampai tangan. Padahal kalau tangan itu menurut mazhab Syafi'i bukan aurat ya. Jadi itu mazhab Hambali. Kalau mazhab Hanafi batas aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali batinul kafaini, bagian dalam telapak tangan, dan zohirul qadamaini, bagian luar telapak kaki. Jadi kakinya itu terlihat ya. Maka sholat dengan terlihat bagian dalam telapak tangan hukumnya boleh, sebagaimana boleh dilihat kedua telapak kaki bagian luarnya itu. Jadi bagian luarnya itu ya punggung kaki itu ya. Makanya mereka sholat tidak menutupi ya. Kalau Imam Syafi'i itu kecuali seluruh wajah ya.
wajah, dan kedua telapak dan punggung tangan. Itu bukan aurat. Jadi ini aurat-aurat ya. Kalau mazhab Maliki juga begitu ya. Nah ini itu lagi sholat. Nah sebagian juga menyebutkan bahwa di luar sholat dengan yang bukan mahram juga sama. Jadinya kita udah pahami ya, inilah ajaran Islam. Nah, berbeda dengan aurat di hadapan mahram. Nah ini ya, artinya walaupun mahram itu bukan berarti semuanya you can see, kamu boleh lihat, tidak. Ya, artinya dalam Islam tuh ada batasan-batasannya. Kalau Imam Malik, aurat wanita terhadap mahramnya yang laki-laki, mahram yang laki-laki itu kan orang yang nggak boleh dinikahi ya, seperti kakak, abang ya, adik gitu ya, bapak gitu, paman gitu ya. Nah, jadi aurat wanita terhadap mahram yang laki-laki menurut Imam Malik itu seluruh tubuhnya selain wajah dan ujung-ujung badan. Ujung-ujung badan itu maksudnya leher, kepala, kedua tangan dan kaki. Jadi bagian dalam itu termasuk aurat. Makanya seorang ibu yang punya bayi itu kalau dia punya anak yang sudah balik itu nggak boleh memperlihatkan payudaranya lagi. Bagian dalam itu sudah merupakan aurat. Jadi walaupun anak kandung sendiri kan itu mahram kita kan. Jadi artinya ada batasannya, nggak semuanya boleh melihat. Begitu juga ayah dengan anak perempuan. Ketika anak perempuannya sudah balik, nggak semuanya bisa dilihat sampai ke. Jadi batas ujung-ujung gitu, ujung-ujung ya. Nah ini mazhab Maliki. Nah kalau mazhab Hambali itu aurat wanita terhadap mahramnya yang laki-laki itu seluruh badannya juga kecuali muka, leher, kepala, kedua tangan, telapak kaki dan betis kan, tambah betis dia ya. Tapi kalau untuk seluruh wanita muslim itu boleh memperlihatkan selain anggota pusat dan lutut, artinya kalau sama perempuan ya artinya yang wajar-wajar aja gitu boleh. Nah kalau Imam Syafi'i itu boleh memperlihatkan sebagian anggota tubuhnya di hadapan mahramnya sewaktu bekerja di rumah. Jadi kalau di rumah tuh ngapain sih? Kan kalau di rumah kan paling kelihatan pakai daster ya, kelihatan leher, kelihatan tangan gitu ya. Nah itu boleh ya, yang biasa-biasa kita pakai di rumah. Ya, nah kalau yang bagian bawah kayak paha apa itu semuanya ditutup ya. Jadi ini terhadap mahram ya. Jadi intinya kriteria pakaian untuk menutup aurat itu ada ketentuannya. Pertama menutupi seluruh tubuh ya kalau dia terhadap bukan mahram ya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi artinya punggung dan telapak tangan ini bukan aurat ya. Nah ini seperti itu. Jadi pakaian itu bukan pakaian yang menarik perhatian kalau keluar rumah ya. Artinya pakaian itu yang pakaian syuhroh itu ya. Ya pakaian syuhroh itu yang semua orang kalau dia jalan semua mata tertuju kepadanya. Nah itu tidak dibenarkan. Ya umpamanya gini deh, pakaian pengantin dibawa keluar ke pasar gitu ya. Itu kan nggak boleh dipakai. Pakaian itu longgar, tidak ketat, tidak tipis, tidak sempit, tidak memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh ya, tidak menyerupai pakaian orang-orang di luar Islam ya. Kemudian bukan pakaian untuk mencari popularitas ya. Jadi ini diantaranya ya kalau kita bicara pakaian ya. Jadi ini berhias itu pertama pakaian diatur ya. Termasuk surat Al-Ahzab ayat 59 juga. Ini ya ayuhan nabiyyu qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin. Jadi ditujukan kepada keluarga Nabi dulu, istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, perempuan-perempuan yang beriman. Untuk apa? Untuk yutnina alaihinna min jalabi bihinna, untuk menutup seluruh tubuh mereka. Ya. Balikadana ayu'rafna fala yu'zain. Jadi sebenarnya itu untuk menjaga diri kita juga ya, bahwa identitas keislaman itu harus ditampilkan. Ya, jadi di sini identitas ya, supaya bisa membedakan mana yang muslimah, mana yang bukan muslimah. Jadi ini jelas ya kalau masalah kewajiban menutup aurat itu sudah jelas banget. Nah yang kedua, rambu-rambu dalam berhias di dalam Islam itu tidak memakai parfum jika keluar rumah. Terutama maksudnya di sini tentu perempuan ada parfumnya ya. Jadi parfum yang aromanya itu dapat membangkitkan syahwat dan menarik perhatian laki-laki. Bahkan keras di sini ya, ayu mamroatin istaqorat ya, famarot ala qaumin la yajidu min rihaha fahyazannya. Itu ketat banget ya. Wanita yang pakai wewangian yang kalau dia lewat itu aromanya tuh wangi banget dan melewati suatu kaum dan mereka mencium baunya sampai tercium baunya, maka dia adalah zania. Itu seperti orang yang berzina. Itu ketat ya. Karena Rasul tuh nggak ingin seorang muslimah itu mendapatkan
artinya dijaga lah, karena walau bagaimanapun kan aroma itu kan dapat membangkitkan syahwat ya. Ini juga ya, Rasulullah mengatakan yang pakai minyak wangi itu kalau sampai dibawa ke masjid jangan sholat di sini gitu ya, karena dulu perempuan-perempuan di masa Nabi itu biasanya mereka juga sholat bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Nah, itu jangan pakai minyak wangi. Bukan berarti perempuan nggak ada minyak wanginya, ada ya. Menurut Ibnu Abi Najih, seorang muslimah dilarang keluar rumah atau berada di antara laki-laki dengan memakai wangian yang dominan bau. Itu bukan berarti muslimah tuh baunya apa enggak. Ini kan maksudnya baunya tuh yang dapat menimbulkan apa ya, rangsangan dari kepada laki-laki yang bukan mahram ya. Nah, wangi-wangian bagi muslimah itu ada sebenarnya. Baunya itu tidak kentara ya, warnanya juga hanya warna yang mencolok ada. Jadi alawati burijal rihun la launa lahu. Jadi artinya di dalam hadis ini juga diakui wanita itu juga punya parfum, tapi parfumnya itu baunya itu tidak sesengit bau laki-laki. Ya kan kalau parfum laki-laki kayaknya gimana ya. Jadi paling tidak kita menjaga bau badan kita. Bukan berarti kalau dilarang pakai parfum bukan berarti baunya juga aduhai juga bau. Enggak, Islam itu justru menjaga. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Karena ada sebagian muslimah ya, karena tahu pakai parfum tuh nggak boleh, dia nggak pakai, tapi dia nggak jaga sehingga bau badan tuh na'udzubillah min dzalik ya, sampai mual. Nah itu Rasul sendiri mengatakan yang jangan sholat di masjid ini orang yang memakan bawang putih atau bawang merah atau bawang lah ya, karena memang dampaknya tuh kalau memakan bawang itu kan bau aromanya itu ya. Nah intinya jangan sampai menyakiti hati saudara kita karena bau yang keluar dari tubuh kita, dari mulut kita itu bau yang dapat mengganggu konsentrasi atau mengganggu, bau nggak enak. Bukankah di dalam Islam membuat orang senang bahagia itu adalah pahala, menyenangkan hati orang ya, itu pahala ya. Nah jangan pula kita ganggu orang lain dengan baunya kita. Nah, jadi itu bukan berarti solusinya dengan parfum, tidak ya. Jadi intinya adalah sampai wangi-wangian di tubuh kita tuh jangan sampai tercium laki-laki yang bukan mahram, bukan berarti kita tidak menjaga aroma tubuh kita, yaitu ya kan banyak sekarang ya kita bisa menjaganya ya mungkin dengan pakaiannya diberikan pewangi atau apa ya, itu kan baunya itu tidak menetap, hanya sebentar aja, kalau udah kena angin kan udah hilang. Intinya jangan wangi-wangiannya kentara tercium oleh yang bukan mahram, dan jangan pula kita memiliki bau yang tidak enak ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, berdandan atau bermakeup jika keluar rumah. Jadi kecantikan dan keindahan hakiki yang sebenarnya pada seorang muslimah itu terletak pada kecantikan jiwa yang bersih dan bisa memelihara diri. Nah, seorang istri dianjurkan berdandan, dan untuk suaminya ya berdandannya ya, karena kecantikan istri itu kan hanya untuk, dan kalau seorang istri bermakeup di rumah berdandan itu niatkan karena Allah, karena memang Allah menyuruh berdandan di depan suami itu pahala loh, ibadah itu. Jadi kita senang melihat kita indah ya, cantik di depan suami, itu juga walaupun mungkin suami nggak ada komennya kali ya, nggak memberikan pujian ya, terserah dia deh. Yang penting karena kita melakukannya itu karena Allah, kita pahala itu. Karena kita berusaha untuk tampil menarik di hadapan suami. Insya Allah itu adalah suatu ibadah yang tidak akan disia-siakan oleh Allah. Apalagi kita kan suka senang cantik ya, boleh dandan di rumah tuh. Kemudian yang keempat, tato ya. Tato, mencabut alis, dalam satu hadis yang sama nih ya, merenggangkan atau meratakan gigi atau disebut dengan mutafaldijat, tujuannya untuk mempercantik diri. Nah, perbuatan itu semuanya dilaknat. Hadisnya sahih ya. Pakai kalimat la'anallah al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafaldijat lil husni al-mughayyirat khalqallah. Jadi ini jelas banget nih kalimat-kalimatnya. Allah melaknat wanita yang minta ditato. Dalam hadis lain, yang minta ditato, yang mentatonya juga kena. Kemudian wanita yang mencabut alisnya dan yang menjarangkan atau merenggangkan giginya supaya cantik. Jadi tujuannya semata-mata untuk mempercantik diri, kemudian dilakukanlah yang namanya tato dan segala macamnya. Itu adalah perbuatan yang mendapat la'anallah. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Nah itu. Kemudian yang kelima, menyambung rambut dengan cara ya apakah dengan memasang sanggul buatan atau memakai rambut palsu. Nah itu juga bagian dari tabaruj ya, dan Allah memperingatkan
perbuatan tersebut ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah ya, bahwa la'anallah al-wasilah wal mustausilah wal washimah wal mustaushimah ya. Jadi di sini jelas banget ya, Allah tuh melaknat orang-orang yang memakai cemara atau rambut palsu, wanita yang minta jadi dua nih, yang minta dan yang mengerjakan. Salon ya, ini kalau yang punya salon hati-hati juga ya. Kemudian yang mentato ya, atau minta ditato sama ya. Jadi menyambung rambut ya. Kemudian yang keenam, mengubah ciptaan Allah, misalnya operasi plastik ya. Ini termasuk hasutan syaitan sebagaimana firman Allah, wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Jadi syaitan itu menyuruh manusia itu merubah ciptaan Allah dan mereka pun benar-benar melakukannya. Sekarang ini ya Allah, banyak sekali ya salon-salon kecantikan itu bisa melakukan operasi kecantikan. Nah, operasi plastik ya namanya itu ya, itu kan dalam bahasa Arab tuh istilahnya itu adalah jiroha at-tajmil ya, atau al-amaliyat at-tajmiliyah. Jadi bagaimana operasi untuk mempercantik diri ya. Jadi membedah ya untuk memperbaiki penampilan ya. Jadi bagaimana anggota yang ada ini bisa menjadi tampil cantik ya, misalnya dari mungkin tidak apa namanya, hidungnya misalnya bagaimana bisa mancung gitu ya, atau banyaklah ya. Jadi itu bagian dari operasi. Nah, dalam Islam itu tentu saja tidak semuanya dipukul rata haram operasi plastik itu ya. Operasi plastik itu kan, operasi kecantikan itu kan ada dua ya. Ada yang bersifat darurat atau mendesak. Itu operasi yang memperbaiki bagian tubuh yang rusak ya. Misalnya kecelakaan, kemudian wajahnya hancur ya, kemudian dioperasi itu bisa ya. Tapi tujuannya itu untuk menyembuhkan. Tujuannya itu untuk mengembalikan penampilan atau fungsi menjadi lebih baik lagi. Jadi sehingga fungsinya kembali normal ya. Ya misalnya gini, operasi bibir sumbing ya. Mungkin ketika lahir bibir, padahal Allah kan ciptakan kita dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Jadi tidak dalam keadaan sumbing kan. Nah, itu untuk operasi itu dibenarkan ya. Atau misalnya membuka penyumbatan pada bagian anus ya, itu boleh. Atau misalnya menyambung jari tangan putus karena kecelakaan boleh. Atau misalnya memperbaiki tulang patah atau apalah, artinya untuk perbaikan, artinya untuk penyembuhan itu boleh ya. Ya misalnya tadi wajah ya, kecelakaan hancur, kemudian dioperasi bahkan jadi cantik ya, operasi plastik itu kan nggak masalah karena itu penyembuhan, bukan yang sudah Allah berikan ini udah kayak begini udah sempurna kemudian dioperasi lagi, bukan itu tidak dibenarkan. Nah, itu yang pertama ya. Kedua, operasi yang bersifat opsional ya. Operasi yang bersifat opsional ini tujuannya untuk mempercantik atau memperindah bentuk ya. Ya, misalnya tadi ya, operasi itu karena keinginan pasien itu sendiri, misalnya merasa payudaranya kecil, nggak ada gitu, akhirnya diperbesar gitu ya. Atau misalnya pinggangnya itu agak gede ya, agak lebar gitu ya, dilangsingkan ya. Atau pinggulnya gitu. Atau sekarang ini ada sulam bibir, atau hidung mancung tadi udah ya, atau melentikkan bulu mata ya, atau sulam alis ya. Jadi itu operasi itu ada dua itu ya. Jadi yang tadi hukumnya mubah untuk tadi ya karena cacat lahir, karena ada kecelakaan tadi ya, karena memang penting ya untuk mengembalikan seperti semula itu mubah. Tapi yang haram itu adalah yang sengaja, yang merubah ciptaan Allah, itu yang diharamkan. Nah, jadi misalnya tadi ini mengubah ciptaan Allah itu misalnya mengubah jenis kelamin, contohnya ini masih banyak contoh-contoh yang lain, ini jelas tidak dibenarkan. Jadi diharamkan karena mengubah takdir yang telah Allah tentukan, yang telah Allah tetapkan ya. Maka di sini pakai la'anallah al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Jadi Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita atau sebaliknya. Apalagi operasi jenis kelamin. Allah udah takdirkan seorang laki-laki utuh ya dengan kelaminnya laki-laki. Kenapa pula dirubah? Berarti dia tidak beriman kepada takdir. Dia nggak nerima itu Allah nggak suka ya. Makanya di sini pakai kalimat la'anallah. Ya. Sulam bibir atau sulam alis ya, misal contoh ya. Sebenarnya ini termasuk merubah ciptaan Allah karena memang menyakiti diri sendiri. Allah udah kasih ya sudah.
Yang boleh itu dirawat, bukan dirubah gitu ya, dirawat. Misalnya bagaimana merawat bibir ya, dirawat gitu, bukan disulam. Disulam tuh berarti ada dua tuh. Yang pertama dia mentato bibirnya kan, disakiti, kemudian dia merubah ciptaan Allah ya, termasuk sulam alis juga ya. Jadi kan dilakukan dengan digambar ya, menggunakan jarum yang dimasukkan ke dalam kulit hingga lapisan kulit kedua yang tentu akan menyakitkan diri sendiri ya, itu nggak dibenarkan tuh. Itu sama seperti mentato kan. Nah, ini haramnya mengubah ciptaan Allah juga terjadi manakala diiringi dengan motivasi merasa tidak puas atas pemberian Allah yang sebenarnya sudah normal dan bukan merupakan aib. Jadi di sini kena nih. Kena pertama dia menyakiti dirinya, kan jelas ya nggak boleh, hadisnya ada. Kedua ada masalah akidah di sini. Artinya mau menerima, kan rukun, tidak beriman kepada qada dan qadar itu kan rukun iman. Berarti di sini ada cacat keimanannya. Dia tidak beriman kepada Allah yang telah memberikannya takdir dengan kondisi seperti itu. Karena dia tidak menerima takdir, maka dia rubahlah ciptaan yang Allah ciptakan ini. Nah, ini berat ini kalau dalam masalah akidah ya. Jadi rekonstruktif pengobatan itu boleh ya, memulihkan anggota badan yang cacat dan tidak dapat berfungsi akibat kecelakaan atau penyakit, itu nggak ada masalah, itu pengobatan ya. Nah, untuk kosmetik dan kecantikan dan keindahannya nggak boleh nih, karena ini mengubah bentuk anggota badan dengan mengikuti keinginan dan kepuasan seseorang, ini nggak dibenarkan ya. Nah, kalau operasi tanpa ada unsur kesengajaan atau rekonstruksi itu nggak ada masalah ya. Lahir bibir sumbing, jari tangan berlebih, ada 6, akhirnya bikin 5, luka bakar pada wajah, misalnya karena tersiram air panas, semua operasi yang bertujuan untuk pengobatan itu boleh. Ya, bahkan di masa Rasulullah itu ada sahabat yang dalam peperangan itu terluka ya, akhirnya dioperasi hidungnya itu ya, nggak ada masalah karena memang itu karena ada faktor penyebabnya yang harus dioperasi ya. Ini ada riwayat dari Asma, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, 2 orang anak perempuanku akan jadi pengantin. Tapi ia mengadu kepadaku rambutnya rontok karena dia habis baru sembuh dari suatu penyakit. Apakah berdosa jika aku sambung rambutnya? Nah, Nabi menjawab, sesungguhnya Allah melaknat perempuan yang menyambung atau yang minta disambung rambutnya. Ini padahal dalam kondisi mau nikah loh. Padahal kan kalau orang-orang kalau kondisi mau nikah itu kan, ini kan seumur hidup sekali, nggak apa-apa. Tapi ternyata Rasulullah larang, nggak boleh. Ya. Jadi dari segi akal ya, secara akal kita akan menyangkal bahwa orang itu kelihatannya indah dan cantik. Akan tetapi ia telah melakukan operasi plastik, ini kalau operasi ya. Perbuatan ini sama dengan pemalsuan atau penipuan terhadap dirinya sendiri bahkan orang lain. Ya. Jadi kena hukum menipu ya. Jadi wajah. Ini banyak kasus itu ya di luar Islam itu ya, baru nikah ya 3 jam ya, pas lihat istrinya ternyata beda, kan make up itu kadang-kadang ada orang yang jelek jadi cantik ya, akhirnya merasa tertipu suaminya, akhirnya diceraikan. Perceraian tercepat itu karena melihat bentuk istrinya tidak sama ya aslinya dengan sebelumnya. Nah, ini dari sisi akal itu kan pemalsuan, penipuannya. Baik, sekarang kita bahas memperbaiki penampilan. Memperbaiki penampilan itu tujuannya apa? Untuk menampakkan nikmat Allah yang telah diberikan. Ya, Innallaha yuhibbu ayyara atharoni ni'matihi ala abdihi. Allah tuh senang melihat tanda nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya. Jadi boleh memperbaiki penampilan ya. Jadi bukan merubah ciptaan Allah ya. Tadi rambu-rambunya sudah dijelaskan ya. Memperbaiki penampilan tuh boleh. Menghiasi diri tuh boleh ya dengan yang mubah ya. Mau pakai sutra, emas, mutiara, berbagai jenis batu permata, pakai celak, menggunakan inai pacar pada kuku, menyemir rambut yang beruban, artinya merawat wajah, ya itu enggak masalah. Tujuannya adalah untuk menjaga penampilan. Ya pertama, makanya pasang niat di situ. Innamal a'malu binniyat, pasang niat. Niatnya apa? Ingin menampilkan bahwa Allah telah memberikan nikmat sehat, ingin juga tambah sehat, tambah segar gitu ya. Kemudian menampakkan nikmat Allah ya dengan wajah yang cerah, kulit yang bersih gitu ya. Itu nggak ada masalah, niatnya masukkan di situ. Kemudian niat kedua, ingin menyenangkan suami kalau yang sudah punya suami ya. Jadi itu tujuannya. Jadi bukan melanggar rambu-rambu tadi. Ini kan merawat ya, memperbaiki penampilan, itu boleh ya.
Nah, jadi di sini ada aturan ya dalam kecantikan Islam itu. Yang pertama sebenarnya yang terpenting adalah menjaga kebersihan. Ya, kebersihan itu kan minat iman ya, apa-apa minat iman ya. Menjaga kebersihan, bahkan dalam Islam itu kan ada yang sunan-sunan fitrah ya, hal-hal yang disunahkan seperti menggunting kuku, membersihkan bulu di membersihkan bulu ketiak itu ya, memotong bulu ketiak atau bulu kemaluan, istihdat ya, kemudian istinsak ya, membersihkan berkumur-kumur, membersihkan hidung. Artinya ini adalah bagian rangkaian dari menjaga kebersihan ya. Bersihkan bulu-bulu yang semua yang ada yang nyempil-nyempil gitu ya, dibersihkan. Bulu kemaluan ya. Bahkan dalam hadis para sahabat itu tidak lebih dari aksar min arba'ina yauman, enggak lebih dari 40 hari ya, memotong-motong gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari kebersihan ya. Tidak boleh menyerupai laki-laki ya. Karena Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki ya, tidak menyerupai orang kafir ya, karena Islam itu punya identitas ya, nggak perlu kita melihat mereka. Man tasyabbaha biqaumin falaysa minna. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tidak masuk falaysa minna ya, maka dia tidak masuk golongan kami ya. Jadi ini harus ada bedanya antara umat Islam dengan yang lain. Kemudian tidak berbahaya bagi tubuh. Ya, jadi artinya di sini apapun yang kita pakai untuk perawatan ya, untuk perawatan kita ini ya, apapun itu jangan sampai berbahaya pada tubuh ya. Ada unsur merkurinya dan segala macamnya. Jadi ini harus diperhatikan ini. Jadi jangan semangatnya itu ingin cantik tapi tidak meneliti bahan-bahannya ya. Tidak boleh yang berbahaya, tidak mengandung zat yang haram. Karena kalau mengandung zat yang haram itu berarti kan nanti urusannya sholat itu kan sulit ya. Kalau yang najis kan jadinya bagaimana Allah akan terima sholatnya ya. Kemudian tidak menghalangi air untuk bersuci ke kulit atau rambut. Jadi bahan-bahan yang dipergunakan itu perlu dipastikan jangan sampai menutupi anggota tubuh dari air ketika berwudu. Misalnya ketika mencat rambut ya, yang tidak melapisi, hanya mewarnai, itu bahannya. Kalau cat rambut itu mewarnai nggak ada masalah ya, kan air masuk. Tapi kalau melapisi itu seperti kutek gitu ya, itu kan tidak bisa berwudunya. Kalau dia mandi junubnya gimana kan? Jadi jangan sampai menghalangi air ke kulit kita. Kemudian tidak mengandung pemborosan dan membuang-buang uang ya, nggak boros artinya untuk kecantikan ini sampai ratusan juta habis gitu ya. Sementara kita lihat saudara kita di tempat belahan yang lain kelaparan. Jadi artinya itu jangan sampai terjadi pemborosan hanya untuk kepentingan perawatan saja. Kemudian tidak membuang waktu sehingga kewajiban lain terlalaikan. Ya boleh, mungkin sepekan sekali, sebulan sekali boleh. Tapi jangan tiap hari. Kadang-kadang kita berkaca aja, memandang wajah di kaca itu lebih lama ketimbang kita menghadapkan wajah menghadap Allah. Ya, nah, ini perlu catatan juga nih ya. Artinya kita akan diminta pertanggungjawaban setiap apa yang kita lakukan. Ya. Tidak membuat wanita itu sombong, takabur, membanggakan diri dan tinggi hati di hadapan orang lain. Ini hati-hati, kadang-kadang ketika kita sudah merasa merawat diri, tampilan lebih baik, lebih cantik, ketika melihat orang lain kayaknya ada dalam hati itu ya, itu jelek begitu, nggak merawat wajahnya tuh kayak begitu tuh, hati-hati. Ini kan kadang-kadang dosa yang dilakukan oleh hati itu jauh lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Ya ini Dr. Sukodowi ya, beliau mengatakan begitu. Dosa yang dilakukan oleh hati itu jauh lebih besar ketimbang dosa yang dilakukan oleh perbuatan tangan. Perbuatan tangan apa, mukul apalah gitu ya. Kalaupun mencuri ya dikembalikan atau apalah. Tapi kalau hati, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratan minal kibr. Nggak masuk surga orang yang memiliki rasa kibr, rasa sombong sebiji sawi di hatinya. Nah, kita lihat perbandingannya, dosanya iblis dengan dosanya Nabi Adam alaihissalam. Keduanya sama-sama di surga. Nah, dosanya apa? Iblis itu dosanya di hatinya. Ketika dia diperintahkan sujud kepada Allah, dia nggak mau. Ketika Allah tanya, apa jawab iblis? Ma manaka alla tasjud id amartuk. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Dia jawab, ana khairon minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kan lebih baik dari dia. Nah, baru keluar isi hatinya, kesombongannya. Itu bahaya. Maka dia jadi makhluk terkutuk, terlaknat sampai hari kiamat. Nah, sementara Nabi Adam dosanya apa? Dosa anggota tubuh kan? Ketika Allah larang la ta'kul hadis syajarah,
jangan makan buah ini, dimakan juga. Itu kan dosa anggota tubuh, ternyata dosa hati. Makanya hati-hati dengan hati kita sendiri ya, ketika kita merasa setelah menjaga perawatan tubuh merasa kita jadi lebih baik. Nah, ini hati-hati sekali ya. Jangan sampai perawatan itu menyebabkan kita jadi sombong, takabur, membanggakan diri. Jadi intinya peraturan kecantikan dalam Islam itu ya itu tidak mubazir, berhias hanya untuk suami, tidak menyerupai orang kafir atau orang fasik ya, tidak menyerupai lawan jenis, tidak ada unsur najis, tidak ada unsur penipuan ya, penipuan ya kan kalau operasi plastik itu kan penipuan ya, tidak membawa madorot, tidak mengubah ciptaan Allah. Itulah prinsip kecantikan. Saya contohkan gambar ya. Orang-orang di luar Islam itu kan ya inilah ya, artinya ada yang gagal juga ya. Semangatnya itu ingin cantik, tapi kenyataannya jadi berubah ya. Inilah ya. Karena manusia itu memang tidak puas-puasnya. Padahal udah cantik tapi merasa ya itu karena tidak ada bingkai iman ya. Ada yang salah dalam operasinya kayak begini ya Allah. Makanya kita dari awal sudah mengatakan terimalah apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita syukuri ya. Jadi orang-orang yang tidak memiliki bingkai iman ya beginilah. Ya ada seorang artis ya udah tua ya, dia 10 tahun dia menginikan wajahnya itu ya akhirnya kan jadi jelek, dia bilang saya menyesal kata ya udah kan penyesalan itu terlambat ya. Atau seperti ini misalnya ya. Ya orang nggak memiliki bingkai keimanan dia mau apa aja wajahnya dia bisa bikin kayak begini, padahal kalau kita apa sih untungnya kayak begini gitu ya, yang lidahnya dibelah begini, yang giginya kayak begini. Ya Allah itu ya. Terus yang kalau ini sulam alis nih, yang kayak begini sulam alis ya. Ya artinya kita sebagai umat Islam cukuplah menjadi ibroh apa yang terjadi. Jangan ikut-ikutan pula ya. Nanti kalau ada yang sulam alis sekarang memang wajahnya itu belum apa-apa. Kalau udah tua kan jadi turun kayak naik sihir nanti ya. Karena alisnya tuh seperti ini. Atau yang seperti ini nih, sulam bibir. Nih, kayak begini nih ya. Ya Allah, terimalah. Kalau merawat tuh boleh. Kan sekarang banyak perawatan bibir ya. Bukan sulam bibir. Nah kalau ini operasi payudara ya Allah, betapa menyakitkan, sakit loh. Itu dibelek itu ya dadanya, dimasukin silikon. Ya Allah, ini orang-orang yang artinya kita bersyukur kepada Allah, membuat kita tuh bersyukur dengan Islam kita ya, bahwa Allah telah memberikan kita banyak nikmat. Nggak perlu kita merasa kecewa dengan ciptaan Allah, nggak perlu dioperasi. Ini operasi kelamin nih, laki-laki nih ya Allah, menyakitkan banget. Awalnya saya tuh berpikir ya, kayaknya nggak mungkin deh laki-laki itu jadi perempuan ya di operasi kelamin. Ternyata benar, ternyata kemajuan teknologi udah begitu ya. Dari laki-laki yang punya penis itu bisa dioperasi jadi perempuan ya Allah. Itu betapa menyakitkan itu ya Allah, nggak puas-puasnya. Ya seperti ini nih ya, jadi perempuan ya karena memang beda ya dari mereka pola pikirnya, karena mereka nggak pakai bingkai iman. Jadi mereka ya dunia ini buatlah semau-maunya, apa yang membuat bahagia buatlah, karena mereka nggak punya konsep akhirat. Kalau kita kan punya konsep akhirat ya. Nah kesimpulannya, ma khalaqta hadza batila. Allah itu tidak menciptakan kamu sia-sia. Ya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Surat Al-Infitor ya. Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Ya. Sesungguhnya Allah telah menciptakan semua dalam keadaan sempurna dan seimbang serta sebaik-baik penciptaan. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu sebaik bi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Kata kita bersyukurlah kita. Apa yang telah Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Ya. Mari belajar untuk menerima diri sendiri, tanpa perlu mengikuti standar kesempurnaan atau kecantikan yang dibuat oleh masyarakat umum. Kita belajar menerima diri sendiri, menerima aturan-aturan Islam, dan kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Maka dalam setiap kita berkaca, bercermin, jangan lupa baca doa. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku, maka perindah pulalah akhlakku. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kecantikan lahir dan batin. Wallahu alam bissawab. Ya, Mbak.
Mbak Dini suaranya ini mikrofonnya. Tes. Mbak Dini nggak suaranya nggak kelihatan. Udah kedengeran? Halo, udah kedengeran? Dengeran. Alhamdulillah. Di ini, Bi. Ya. Udah kedengeran ya Mbak Yola? Udah Mbak Dini. Pindahin. Ya, alhamdulillah. Baik, jazakillah khairan Ustazah untuk ilmunya hari ini. Jadi intinya itu kecantikan yang alami itu apa? Pribadi yang di backup dengan keimanan ya Ustazah ya. Insya Allah aura kecantikan apa kita tuh yang alami juga akan keluar nantinya insya Allah. Amin. Oke, insya Allah juga semoga kita semua bisa mencium bau surga ya, Sister Ummahat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami dari tim fikih akan memberhentikan live stream di YouTube dan Facebook. Jazakumullah khairan untuk para peserta yang bergabung melalui live stream. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan di kelas fikih Nisa dengan waktu dengan hari dan waktu yang sama, insya Allah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.